kita membuat suatu daftar tugas yang detail dan untuk setiap fitur-fiturnya. Yang dimana kita akan membuat user story berdasarkan informasi. Kita akan membahas terkait apa itu Agile Mindset. Agile Mindset adalah pendekatan berpikir yang memungkinkan individu dan tim untuk beradaptasi dengan perubahan secara cepat dan efektif sambil tetap menjaga fokus utama pada pemberian nilai terbaik kepada pelanggan. Dengan mengadopsi Agile Mindset, individu dan tim tidak hanya siap untuk merespon perubahan yang tak terhindarkan, tetapi juga memanfaatkan perubahan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Agile Mindset menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam segala aspek pekerjaan. Ini berarti bahwa ketika dihadapkan dengan perubahan, baik itu perubahan dalam kebutuhan pelanggan, teknologi baru, atau pergeseran pasar, individu dan tim dengan Agile Mindset akan merespon dengan cara yang proaktif dan positif. Mereka akan meninjau kembali rencana mereka, menyesuaikan strategi, dan mengimplementasikan solusi baru dengan cepat untuk tetap berada di jalur yang benar. Dalam Agile Mindset, terdapat dua jenis hal yang sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip Agile secara efektif, yaitu yang pertama fix. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dasar seseorang, kecerdasan, dan bakat adalah sifat bawaan yang tidak dapat diubah atau dikembangkan secara signifikan. Dalam lingkungan kerja, fixed mindset dapat mempengaruhi cara individu dan tim bereaksi terhadap tantangan dan perubahan. Yang kedua yaitu growth. Growth mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dasar seseorang dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Otak dan bakat hanyalah titik awal, dan dengan usaha yang tepat, seseorang dapat meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu terkait aspek kunci dari mindset Agile. Yang pertama, berpusat pada pelanggan. Agile menekankan pentingnya memahami dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan, serta memberikan nilai kepada pelanggan secara awal dan berkelanjutan. Tim fokus pada pembangunan produk dan solusi yang menangani masalah nyata pelanggan dan memberikan manfaat yang nyata. Yang kedua, pendekatan iteratif dan inkremental. Agile mendorong pendekatan iteratif dan inkremental dalam bekerja, di mana solusi dikembangkan dan disampaikan secara bertahap dalam potongan kecil yang dapat dikelola. Ini memungkinkan umpan balik yang lebih cepat, mengurangi risiko, dan memudahkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keadaan. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Agile mempromosikan budaya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, di mana tim secara rutin merefleksikan proses, praktik, dan hasil mereka serta mencari peluang untuk melakukan perbaikan iteratif. Ini termasuk praktik seperti retrospektif, di mana tim merefleksikan kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, kolaborasi dan kerja tim. Agile menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja tim, baik di dalam tim maupun di antara tim fungsional. Tim bekerja sama secara erat, berbagi pengetahuan dan keahlian, serta berkolaborasi untuk memecahkan masalah dan memberikan nilai. Ini termasuk praktik seperti rapat harian atau stand-up meeting, di mana tim menyelaraskan pekerjaan mereka dan mengidentifikasi hambatan atau ketergantungan. Yang kelima, adaptabilitas dan fleksibilitas. Agile menghargai adaptabilitas dan fleksibilitas dalam merespon perubahan kebutuhan, prioritas, dan keadaan. Tim menerima perubahan sebagai bagian alami dari proses pengembangan dan bersedia menyesuaikan rencana, prioritas, dan pendekatan mereka sesuai kebutuhan untuk memberikan nilai secara efektif. Yang keenam, transparansi dan keterbukaan. Agile mempromosikan transparansi dan keterbukaan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, baik di dalam tim maupun dengan pemangku kepentingan. Tim secara terbuka membagikan informasi tentang kemajuan, tantangan, dan keputusan mereka, memungkinkan kolaborasi, kepercayaan, dan keselarasan yang lebih baik. Apa itu Scrum? Scrum adalah kerangka kerja yang banyak digunakan untuk mengelola proyek-proyek kompleks, khususnya di bidang pengembangan perangkat lunak. Pada intinya, Scrum mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam bekerja, menekankan kerja tim, transparansi, dan kemampuan beradaptasi.
Tidak seperti metode manajemen proyek tradisional yang mengandalkan perencanaan awal yang terperinci, Scrum beroperasi berdasarkan prinsip iterasi dan perbaikan berkelanjutan. Menurut Scrum.org, terdapat 5 value yang akan didapatkan oleh tim selama menjalankan Scrum di metodologi Agile. Yang pertama yaitu keberanian. Semua anggota tim memiliki keberanian untuk melakukan hal yang terbaik dan bekerja di atas masalah-masalah yang mungkin akan sulit dan terjadi selama sprint berlangsung. Yang kedua yaitu fokus. Semua pihak fokus terhadap pekerjaan di dalam sprint dan tujuan-tujuan di dalam Scrum Team. Yang ketiga, komitmen. Orang-orang secara pribadi berkomitmen untuk menggapai tujuan dari Scrum Team. Yang keempat, respect. Anggota Scrum Team memiliki respect satu sama lain bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemandirian di bidangnya masing-masing. Yang terakhir yaitu keterbukaan. Scrum Team dan pihak-pihak yang berkepentingan setuju untuk terbuka terhadap semua pekerjaan dan tantangan di dalam melakukan pekerjaan. Scrum Team terdiri dari 6-10 orang yang terdiri dari Product Owner, Developer Team, dan Scrum Master. Scrum Team sangat fleksibel dan mampu beradaptasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tim. Lalu, bagaimana tugas dari role tersebut? Product Owner adalah penjembatan antara stakeholder dan tim developer dalam mendelivery dan memastikan bahwa sebuah proyek yang dijalankan sesuai dengan planning. Tujuan utama Scrum Master adalah untuk memastikan bahwa Scrum Team tetap fokus pada pekerjaannya dengan menciptakan suasana yang kondusif dan dapat bekerja sama dalam mengembangkan proyek. Developer Team yang biasanya terdiri dari front-end, back-end, dan QA yang merupakan ahli profesi yang bekerja untuk mengembangkan produk sesuai dengan permintaan stakeholder dan product owner. Oke, kali ini ada project timeline. Di sini saya akan menjelaskan project timeline sebelum untuk proses development di Agile Scrum. Di sini ada pertama konsep. Konsep yaitu definisi sendiri, yaitu mendefinisikan visi dan tujuan project. Di mana kita akan membuat konsep di awal seperti brainstorming dengan stakeholder. Terus kita tentukan apa yang menjadi tujuan dalam project ini. Berikutnya ada checklist. Checklist itu kita membuat suatu daftar tugas yang detail dan untuk setiap fitur-fiturnya. Yang dimana kita akan membuat user story berdasarkan fitur tersebut dan menentukan subtext-nya, menentukan prioritas yang mana high, yang mana low, dan lain-lain. Berikutnya adalah sitemap. Sitemap itu kita akan membuat peta mappingan untuk navigasi di mana dari fitur ke fitur, dari page ke page, menu ke menu. Biasanya itu ada di UI UX dan akan mapping untuk arsitektur di dalam aplikasinya. Biasanya itu dipegang oleh solution architect. Berikutnya adalah prototype. Prototype itu lebih ke dia membuat suatu wireframe dari UI UX yang dimana kita akan melihat bagaimana untuk mockups-nya dan prototipe fungsionalnya yang sudah dijelaskan di konsepnya atau di checklist. Kemudian ada coding. Dari coding ini berarti tim development akan membuat suatu code dan mengimplementasikan user story yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan kerangka dari solution architect. Di coding ini juga kita ada selain mendevelop, kita juga akan unit testing, mengintegrasi sehingga saat nanti launch itu tidak ada bug yang terjadi. Berikutnya adalah launch, ya kita akan merilis aplikasi kita ke masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan event yang biasanya ada di Agile Scrum. Yang pertama ada sprint planning, yaitu di mana sprint planning itu pertemuan di awal setiap sprint untuk
akan pekerjaan yang akan diselesaikan selama sprint tersebut. Berarti yang dimana sprint planning ini kita akan menjabarkan apa yang akan kita hasil diskusikan kepada tim-tim internal, tim-tim squad kita untuk menentukan apa sih fitur yang akan kita bawa ke sprint ini, dan kita akan menentukan seperti user story, story point-nya, time sprint-nya, dan lain-lain. Nah, berikutnya di sini ada contohnya di mana saya menggunakan Jira untuk membuat suatu user story dan lain-lain yang biasa kita gunakan di Agile Scrum. Di sini ada backlog. Backlog itu berarti apa sih yang jalan di sprint ini gitu. Apa aja user story-nya, seperti saya buat satu user story di sini ada user story dengan deskripsi backend create internal service for Fargate Passport yang saya label hijauin itu. User story itu ya, seperti deskripsi singkat tentang fitur dengan fungsionalitas yang diinginkan dari sudut pandang atau pengguna atau pelanggan. Nah, di situ di dalam sini jika kita lihat akan ada seperti deskripsi, acceptance kriteria yang sudah dikasih oleh PO, dan berikut dengan subtext ya. Untuk yang label merah ini merupakan story point. Story point itu unit satuan yang menilai berdasarnya usaha yang dibutuhkan untuk mendevelop suatu user story. Nah, biasanya di sini kita menggunakan Fibonacci yaitu 1 2 3 5 8 yang dimana semakin besar nilainya berarti semakin sulit. Dan untuk nilai-nilai Fibonacci ini juga ada ketentuannya. Ya, seperti jika Fibonacci-nya 1 berarti dia cuma untuk misal ya 4 jam kerja doang, seperti itu sih. Kalau misalnya 8 ya berarti untuk 3 hari kerja dan dibutuhkan lebih dari satu orang development. Yang label kuning itu merupakan status. Jika kita di assign tiketnya sudah ada ya user story seperti itu dan kita di assign di label ungu ini, biru gelap gini, itu nanti kita akan mendapatkan notif, dan ketika kita ingin menjalankan kita bisa mengubah statusnya dari backlog jadi in process. Aspek selanjutnya dalam metodologi Agile adalah daily scrum, grooming, sprint review, dan juga retrospektif. Masing-masing elemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan lancar, dengan komunikasi yang baik, prioritas yang jelas, serta penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan. Daily Scrum adalah meeting harian singkat yang biasanya berdurasi kurang lebih dari 15 menit. Tujuannya adalah untuk memberikan update perkembangan, merencanakan pekerjaan hari ini, dan mengidentifikasi kendala. Daily Scrum membantu meningkatkan komunikasi tim dan mempercepat mendeteksi masalah, tetapi memerlukan konsistensi dalam waktu pelaksanaan dan fokus pada topik yang relevan. Kendala yang sering muncul adalah diskusi yang melebar dan kehadiran yang tidak konsisten. Untuk mengatasi kendala ini, gunakan timer untuk menjaga durasi dan tegaskan aturan meeting untuk meningkatkan efisiensi. Grooming adalah proses menyaring backlog, menilai dan memprioritaskan item-item yang ada. Grooming membantu backlog menjadi lebih terorganisir dan tim memahami prioritas dengan lebih baik. Namun, proses ini sebaiknya lebih terjadwal dan melibatkan kolaborasi lintas fungsi. Kendala yang sering muncul adalah diskusi yang berlarut-larut dan kurangnya informasi detail. Untuk mengatasi kendala ini, tetapkan batas waktu untuk setiap diskusi dan libatkan stakeholder lebih awal untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Sprint review adalah
evaluasi hasil sprint dengan presentasi increment produk kepada stakeholder. Sprint review memungkinkan feedback langsung dari stakeholder dan meningkatkan kualitas produk. Namun, demo produk perlu dipersiapkan lebih matang dan melibatkan pengguna akhir maupun user. Kendala yang sering muncul adalah kurangnya waktu untuk persiapan dan ekspektasi stakeholder yang tidak sesuai. Untuk mengatasi kendala ini, rencanakan sprint review yang lebih awal dan komunikasikan ekspektasi dengan jelas kepada stakeholder. Retrospektif adalah sesi refleksi setelah sprint selesai, bertujuan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan proses. Melalui retrospektif, tim dapat belajar bersama dan merasa lebih terlibat dalam proses. Namun, memerlukan tindakan perbaikan yang jelas dan partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Kendala yang sering muncul adalah feedback yang kurang konstruktif dan diskusi yang kurang ataupun tidak fokus. Untuk mengatasi ini, penting untuk memfasilitasi retrospektif dengan baik dan mengarahkan perhatian pada solusi, bukan pada masalah. Bagian selanjutnya dari penerapan metodologi Agile dan Scrum adalah Deliver SIT Deadline. SIT, atau System Integration Testing, memastikan bahwa semua komponen sistem bekerja sama dengan baik. Ia mengidentifikasi masalah dan memperbaikinya sejak dini yang meningkatkan keandalan dan stabilitas produk akhir. Berikut adalah peran SIT dalam Agile atau Scrum. Pertama, peningkatan kualitas. Kedua, meningkatkan kecepatan respon. Ketiga, mendukung iterasi berkelanjutan. Berikut adalah tips yang bisa digunakan untuk mendukung pengelolaan deadline dalam sistem integration testing. Pertama, diperlukan perencanaan yang tepat dan mendetail, termasuk timeline dan milestones. Kedua, memastikan bahwa semua tim dev, quality assurance, dan product owner bekerja sama dalam peran mereka. Ketiga, gunakan alat otomasi pengujian integrasi. Layaknya metodologi lainnya, ada aspek positif dan negatif dari metodologi Agile dan Scrum. Aspek positifnya yaitu Agile dan Scrum fleksibel terhadap perubahan requirements. Agile dan Scrum dapat membantu meningkatkan produktivitas tim. Ia mendukung komunikasi lebih baik antar anggota tim. Agile dan Scrum berfokus pada nilai bisnis dan kepuasan pelanggan. Metodologi ini dapat membantu proses pengembangan produk sehingga lebih cepat. Agile dan Scrum juga memberikan transparansi dan visibilitas tinggi terhadap proses pengembangan. Aspek-aspek negatif dari Agile dan Scrum meliputi ia membutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak. Agile dan Scrum dapat menyebabkan scope creep jika tidak dikelola dengan baik. Dokumentasi sistem kadang kurang memadai. Agile dan Scrum mungkin sulit diterapkan pada tim besar atau terdistribusi. Agile dan Scrum juga membutuhkan pelatihan dan adaptasi tim, terutama jika mereka terbiasa dengan metodologi SDLC lama seperti Waterfall. Kesimpulan, Agile atau Scrum adalah metodologi yang efektif untuk manajemen proyek pengembangan perangkat lunak. Ia menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan continuous improvement. Agile atau Scrum cocok untuk proyek dengan requirements yang berubah cepat, namun dibutuhkan dedikasi tim dan pemahaman mendalam atas prinsip-prinsip Agile. Jika diterapkan dengan benar, kualitas produk dan kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan jika dibandingkan dengan metodologi pengembangan lainnya. Namun, praktik Scrum harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan culture organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tim kami mengucapkan terima kasih.